Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat Hari pagi, Mbak Manti. Iya, selamat pagi Bu Dwi. Hari ini kita masuki tanggal 2 Januari di tahun 2022. Nah, adik-adik, untuk yang belum menyalakan kamera, boleh untuk dinyalakan videonya ya, agar kita bisa sama-sama melihat nih ekspresi adik-adik. Dan juga kita kan mau memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Nah, Mbak Manti mau tanya, siapa di sini yang online Zoom-nya tidak di Tangerang atau sedang di luar kota? Ada nggak? Nggak ada. Wah, ini yang semuanya yang nggak kemana-mana ya Bu Dwi ya, yang tetap di Aku lagi di Jogja. Oh, Kevin di Jogja? Iya. Di rumah Mbah? Iya. Wah, selamat berlibur Kevin. Nah, terus adik-adik semua yang ada di Tangerang tidak apa-apa. Kita meskipun masih terbatas untuk pergi kemana-mana, tapi kita semoga tetap merayakan sukacita kemarin Natal, dan juga kita merayakan Tahun Baru bersama. Oke adik-adik, kita akan mulai sekolah minggu. Mbak Manti mau akan share screen ya, berbagi layar untuk tema hari ini. Itu sudah muncul ya adik-adik semua? Oke, tema hari ini adalah menjadi anak pilihan. Nah, siapa di sini yang di rumah atau di rumah dulu yang mendapatkan tugas harian? Jadi ada tugas terkhusus gitu. Kalau misalkan Mbak Manti, tugas khususnya Mbak Manti di rumah itu adalah mencuci piring, tugas khusus. Jadi biasanya kalau ada piring kotor yang agak numpuk, itu Mbak Manti yang cuci. Nah, kira-kira siapa ya? Mbak Manti mau tanya ke Kinar. Kinar ada nggak tugas khusus di rumah? Paling apa ya, beresin rumah gitu kayak nyapu apa ngepel kadang-kadang. Oh, menyapu atau ngepel kadang-kadang kalau misalkan sekiranya sudah kotor gitu ya, atau diminta tolong untuk ayo nyapu atau ngepel, biasa kita akan bantu. Kemudian kalau Mika, ada nggak tugas khusus di rumah buat Mika? Nggak ada, soalnya pas kemarin itu aku di kampung, sekarang aku di Jakarta. Oh, belum ada tapi Makan, jalan-jalan. karena masih bepergian Mbak, jadi belum kerjain kerjaan rumah. Oke, tidak apa-apa. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang menjadi anak pilihan tema hari ini. Kita akan sama-sama belajar dari satu tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, adik-adik, sebelum memulai kita akan mengangkat pujian dulu bersama-sama. Kita akan angkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Mari kita ucapkan selamat pagi untuk Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tanpa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oke, berarti kita akan membuka di dalam doa. Siapakah ada yang mau?
untuk memimpin doa pembukaan? Ada? Atau Mama Manti, mungkin Bu Dwi bisa meminta tolong adik-adik, ada satu nama Bu. Kira-kira siapa ya? Boleh. Ricci Kak Mbak Manti ya? Ricci ya? Ya, Ricci. Gimana Ricci? Doa pembuka? Ya udah, doa Oke. pembuka. Yuk. Tuhan Yesus, hari ini kita semua memulai sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Berkati saat kita semua memulai sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Dari awal sampai akhir lancar semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ricci sudah memimpin doa. Nah, adik-adik mau tanya lagi nih. Mungkin kemarin yang tahun baru sedang di Tangerang, apakah melakukan perayaan atau misalkan kumpul keluarga atau misalnya juga bakar-bakar. Aduh, bakar-bakar apa sih? Kayak bakar sosis atau makanan lainnya. Ada enggak ya? Kira-kira Ricci melakukan apa di malam tahun baru kemarin? Atau di rumah aja Mbak? Terus ya udah bobo aja. Enggak nunggu tuh sampai jam 12 malam. Gimana Ricci? Di rumah aja. Ricci pulang kampung ya Ricci ya? Aku pulang kampungnya 17 Desember. Oh, tahun baru udah di sini berarti. Pulang ke Jakarta 29 Desember. Oh, oke. Berarti pas tanggal 31 apa yang Ricci lakukan di rumah? Malam hari itu aku rayain akhir tahun 2021 dan tahun baru 2022 di pos. Pos? Begadangnya sampai tengah malam jam 12. Ah. Kalau aku jam 10 ke rumah tidur. Oh, pada begadang yang lain, Mbak. Tapi aku sih pulang duluan karena Iya, karena aku nggak tahan. Aku nggak tahan. tidur. Ngantuk banget pasti ya. Oke, Mbak Mati mau tanya ke Rika. Rika, malam tahun baru ngapain di rumah? Gimana Rika? Wah, suaranya sepertinya nggak masuk ya. Rika, Ke rumah Eyang ke rumah Eyang. Berkunjung ke rumah Eyang kalau Rika. Oke. Tadi berbagi aktivitas kita di malam tahun baru, kita menyambut 2022. Semoga dengan penuh sukacita ya adik-adik semua, karena kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Nah, karena itu kita akan nyanyikan It's Good to See You. Meskipun tidak ada fisiknya, kita tidak ketemu secara langsung dan melalui virtual, kita akan sama-sama katakan bahwa it's good to see you here with me, bahwa itu hal yang sangat menyenangkan bisa bertemu kalian semua kembali. Mari adik-adik kita pujikan lagu ini. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you. Here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. The Lord loves you, so do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Kita pujikan sekali lagi ya.
setelah tadi kita mengatakan bahwa kita berbahagia karena bisa bertemu dengan teman-teman semua, kembali di ruang Zoom, kita akan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya, dan mari persiapkan Alkitab kita, baik yang secara buku maupun juga elektronik ya, bisa melalui handphone ataupun laptop adik-adik semua. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sepenuhnya, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berikan perhatian yang terbaik untuk Tuhan. Kita pujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita akan mendengarkan firman yang hari ini akan dipimpin oleh Bu Dwi. Silakan Bu Dwi. Ya, terima kasih Mbak Manti. Selamat pagi anak-anak semuanya. Adik-adik jangan anak-anak ya. Sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan di pagi hari ini, bagaimana menjadi anak pilihan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Sungguh sukacita yang luar biasa Tuhan boleh kumpulkan kami di link Zoom ini Tuhan, bersama Mbak Manti, Bu Dwi, dan teman-teman semuanya di kelas besar ini Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman yang boleh Engkau taburkan di dalam hati kami, boleh menjadikan kami anak-anak yang menjadi anak-anak pilihan Tuhan, di mana Tuhan menganugerahkan kami sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, temanya pagi hari ini bisa dibaca ya, menjadi anak pilihan. Tadi juga Mbak Manti sudah sampaikan, apa sih menjadi anak pilihan? Saya anak pilihan atau bukan ya? Atau jangan-jangan ada yang merasa di antara kita yang merasa bahwa saya bukan anak yang dipilih gitu ya. Kayaknya nih orang tua saya, papa mama saya tidak menginginkan saya gitu. Tidak ada kan ya? Semua kita adalah anak-anak pilihan. Oke. Richie kok gambarnya gelap ya Richie ya? Richie? Oh, tadi ketutup kali ya. Ya, silakan buka kameranya Kevin. Aldi, ada masalah dengan jaringan? Tidak ada? Tidak ada, boleh buka kamera ya, supaya saya juga bisa kenal yang mana sih Kevin, yang mana sih Aldi. Oh, ini Aldi gitu ya. Oke, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di pagi hari ini dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Silakan dibuka terlebih dahulu Alkitabnya. Injil Yohanes 1 pasal 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Sudah dibuka? Ya, saya meminta bantuan beberapa untuk membaca ayat Alkitabnya ya. Ayat 1 sampai 3, saya boleh minta tolong Kinar untuk baca? Kinar, ayat 1 sampai 3. Sudah ketemu Kinar? Ini lagi dicari. Richie mau baca ayat 4 sampai 6?
Yohanes berapa tadi? Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Sudah ketemu? Sudah. Sudah ya? Oke, kita akan baca. Kinar nanti baca ayat 1 sampai 3 ya Kinar ya. Sudah ketemu Kinar? Sudah, nanti El Ricci 4 sampai 6. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yang tidak bertugas membaca silakan boleh menyimak dan membaca dari Alkitab masing-masing. Ya, silakan Kinar. Ada yang kesulitan menemukan? Kalau ada saya izin share ya. Sebentar. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Sudah Kinar? Bisa dibaca di layar? Kalau kesulitan menemukan? Oh iya, sudah. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, silakan berikutnya Ricci. Ayat 4 sampai 6 ya Ricci. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Oke, terima kasih. Yang berikutnya 7 sampai 9 silakan boleh Frederica. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sebelum datang ke dalam dunia. Kasih. Berikutnya ayat 10 sampai 12 boleh Tabita? Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada pemilik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, ayat ke-13 dan 14 boleh Natania? Orang-orang yang dipernahkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, oke. Ayat 15 sampai 16 boleh Mika? Halo Mika. 15 dan 16 boleh? Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan bersuruh katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ya, oke. 17 sampai 18 boleh Aldi? Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Ya, terima kasih untuk yang sudah membacakan dengan baik. Ayat Alkitab pada pagi hari ini tadi dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya. Oke, saya mau tanya dulu nih.
Tadi yang pertama saya minta membaca adalah tadi Kinar ya. Kinar, kalau tadi saya minta Kinar tolong dong bacain ayat Alkitabnya 1-3. Perasaan Kinar bagaimana sih ketika dikasih tugas? Aduh, kena aku duluan gitu atau oh, ya siap saya gitu. Perasaan Kinar seperti apa? Kadang-kadang kayak takut gitu sih, soalnya kayak takut salah tiba-tiba. Takut salah. Kalau takut salah berarti ada sesuatu yang membuat Kinar takut salah. Takut salahnya di bagian mana, Kinar? Di bagian kayak ayatnya atau membacanya gitu salah, kayak belibet. Oh, bukan karena mencarinya kan ya, bukan karena aduh aku takut salah nih, nanti yang harusnya dibaca Yohanes 1 ayat 1-3 ternyata yang saya baca 1 Yohanes gitu. Bukan gitu berarti ya Kinar ya, tapi takut belibet bacanya gitu ya. Itu juga sih. Oh, gitu juga. Ya berarti ada rasa takut ya. Ada rasa takut ketika diberikan tugas. Apakah hanya pada saat sekolah minggu ini saja Kinar atau pada tugas yang lain misalnya di rumah, di sekolah pernah nggak ngalami hal yang sama seperti itu? Iya, pernah. Pernah ya? Oke, makasih Kinar. Kalau siapa tadi ya? Aldi, rasanya gimana sih Aldi? Kalau Kinar kan tadi karena di awal masih, oh ya Kinar sudah siap atau belum? Kalau Aldi kan tiba-tiba Aldi, ayo baca ayat 17-18 gitu. Gimana Aldi perasaannya? Deg-degan doang sih, takut salah ngomong. Takut salah ngomong, padahal tinggal baca aja deg-degan gitu ya. Aduh nanti kalau salah gimana? Padahal sebenarnya nih Kinar, Aldi, kalau salah ngomong gitu ya, salah misalnya belibet gitu, dimarahin nggak sih sama Bu Dwi sama Mbak Manti? Nggak dimarahin. Enggak juga sih, nggak dimarahin, tapi tetap ada rasa takut gitu ya, mungkin takut, aduh nanti kalau saya bacanya belibet saya malu nih gitu ya, nanti apa nih pendapat teman-teman, saya udah kelas besar tapi masih salah baca, mungkin ada perasaan kayak gitu. Tapi kalau kalian berpikir, apakah ketika kalian tanya sama Bu Dwi sama Mbak Manti, pernah nggak ngalami kayak gitu? Mengalami hal yang sama nggak? Sama, saya juga gitu. Ketika Mbak Manti bilang, Bu Dwi, ini ya nanti ngajar kelas besar ya gitu. Saya baca Alkitabnya, salah nggak ya Alkitab yang saya baca gitu ya? Jangan-jangan kayak tadi Kinar, ayatnya dari Yohanes 1-18 saya pakainya persiapannya 1 Yohanes gitu. Itu kan sama-sama Yohanes tapi berbeda gitu ya. Jadi kita pasti pernah mengalami hal yang sama gitu ya. Ricci, nah saya mau pakai ini nih. Sebentar ya. Ini sebenarnya bukan memaksa. Kalau tadi kan saya ini ya, tolong ya baca gitu ya. Kadang-kadang kata tolong itu, aduh harus saya ya gitu ya. Nah sekarang, ini ada berapa ya Mbak Manti ya? 1, 2, bener nggak sih? Saya coba ini dulu ya, El Ricci, Kinar, Natania, Tabita, Frederica, Mika, Kevin, Aldi, betul ya? Ya, ada 8. Betul ya. Oke, saya punya beberapa pertanyaan ya, karena kalian kan sudah kelas besar, jadi kita akan berdiskusi untuk firman di pagi hari ini, supaya kalau diskusi itu kan berasal dari kita ya, dari saya sendiri, dari El Ricci, dari Kinar, jadi kita akan bersama-sama berdiskusi tentang firman Tuhan. Sebentar ya. Saya pakai ini ya, pakai Wells of Name ya. Kira siapa ya yang mau jawab pertanyaan saya terlebih dahulu. Tapi nanti kalau misalnya saya nggak kebagian pertanyaan Bu Dwi, boleh nggak saya menjawab? Boleh ya. Jadi nggak harus yang sesuai dengan nama itu, silahkan. Siapa yang duluan ya? Iya, Kevin ternyata. Halo Kevin. Ada Halo. Kevin? Halo. Ada? Ada ya. Oke Kevin. Saya punya pertanyaan buat Kevin. Iya. Kelas berapa sekarang Kevin? Kelas 5. Oh kelas 5. Oke kelas 5. Masih online atau udah onsite belajarnya? Kadang online, kadang onsite. Oh gitu. Berapa hari onsite-nya? Onsite 2 hari biasanya. 2 hari. Oke sebentar ya. Saya share screen dulu. Hari apa aja, Vin? Hari Rabu. Rabu. Sama? Hari Selasa sama hari Kamis. Selasa, Kamis. Oh, tapi ini belum masuk ya? Masih libur ya sekarang ya? Ya, masih libur. Masuknya kapan, Vin? Selasa. Selasa. Oh, oke. Coba ya, Vin. Menurut Kevin ini gambar lagi ngapain sih 3 anak ini? Itu lagi nulis. Lagi nulis. Yang lagi nulis yang gambar yang mana? Kan ada 3 anak tuh, rambutnya panjang, cewek rambutnya panjang, cewek rambutnya pendek, yang mana? Rambutnya kriwil.
Rambutnya kriwil lagi nulis. Terus yang satunya yang rambutnya panjang lagi ngapain? Nggak tahu itu mungkin lagi berbicara. Bisa jadi bicara ya. Kalau yang cowok? Mungkin juga lagi berbicara soalnya tangannya dia taruh di meja. Oke, lagi terbuka tangannya gitu ya, mungkin lagi berbicara. Yes. Oke, kalau misalnya nih tadi Kevin bilang sampaikan satu sedang menulis, satu sedang berbicara, satu sedang berbicara. Kalau kita kira-kira lagi berdiskusi nih bertiga ya, mungkin di sekolah bisa aja gitu ya, sedang berdiskusi dalam Ya, satu kelompok bisa gitu aja. Kevin. Ya. Nah, Kevin pernah nggak di sekolah berdiskusi nih dengan teman-teman satu kelompok seperti itu? Pernah dong. Pernah dong. Pernah nggak jadi ketua kelompok? Enggak. Enggak pernah. Oke. Biasanya jadi apa? Anggota kelompok? Iya. Kalau jadi anggota kelompok nih, Vin, terus ada Iya. ketua kelompoknya Bu Dwi nih. Biasanya Kevin dikasih tugas nggak sama ketua kelompoknya? Ya harus dibagi tugas masing-masing. Oke, kalau Kevin dikasih tugas nih, Kevin, tolong kerjakan bagian yang ini. Apa yang Kevin lakukan? Ya dikerjain aja apa yang disuruh. Dikerjain dengan apa yang disuruh ya? Dengan senang hati, dengan sukacita, atau kenapa harus aku sih gitu? Dengan senang hati. Dengan senang hati. Oke, sip Kevin. Terima kasih Kevin. Berikutnya ya, ini tadi pertanyaannya nih. Apa kamu pernah menjadi ketua kelompok? Tadi Kevin sampaikan, saya nggak pernah jadi ketua kelompok, tapi saya nggak anggota kelompok. Gitu ya. Oke. Bentar, balik lagi ya. Kalau jadi anggota kelompok seperti Kevin, saya jadi ketua kelompoknya, saya senang banget. Bener nggak Mbak Manti? Kenapa? Karena iya, dengan sukacita. Wah, seneng banget gitu ya, Kevin. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Masih nyambung sebenarnya dengan pertanyaan Kevin ya, tapi Kevin sudah bantu kita. Coba lagi. Siapa ya? Iya, Ricci ternyata. Halo Ricci, siap jawab ya Ricci? Halo Ricci. Siap. Oke, emang pasar ini luar biasa Mbak Manti. Semuanya siap pokoknya ya. Oke, sebentar. Ricci, pernah nggak jadi ketua kelompok? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi anggota kelompok pernah dong, kayak Kevin tadi. Pernah, Ricci? Iya, aku pernah jadi anggotanya. Pernah jadi anggotanya. Ketika dikasih tugas nih, Ricci, pernah nggak Ricci, males banget aku ngerjain ini gitu, pernah nggak? Ketika memberikan tugas kepada anggota kelompok. Ya, kalau jadi, kan ini pertanyaannya kalau jadi ketua kelompok. Tapi kalau misalnya jadi anggota kelompok nih, Ricci, pernah nggak Ricci ketika jadi anggota kelompok dikasih tugas sama ketua kelompoknya? Dikerjakan nggak? Kalau tadi kan Kevin dikerjakan dengan sukacita gitu. Pernah nggak Ricci dikasih tugas sama ketua kelompoknya terus kayak sebel banget sih, nggak mau sebenarnya aku ngerjain ini gitu. Enggak deh, yang lain aja deh gitu. Pernah nggak Ricci kayak gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Sukacita juga. Iya. Contohnya apa? Dikasih tugas apa sama anggota kelompoknya? Yang pernah diingat? Yang pernah diingat apa? Anggota kelompok, kalau kelompoknya di Zoom masih bisa juga kan di breakout seperti kita kelas besar terus dikasih tugas masing-masing. Iya. Biasanya apa tugasnya Elrici? Yang pernah Elrici paling ingat terus kerjakan dengan senang hati banget gitu. Apa Elrici? Nggak diinget nggak? Oke, nggak inget nggak apa-apa. Nanti sambil diinget-inget ya. Kalau udah inget baru kasih tahu. Oh ya saya inget nih waktu itu saya dikasih tugas ini gitu ya. Oke, kayaknya nggak usah pakai well of name aja ya biar nggak bolak-balik ya. Nah, ini aja siapa yang mau jawab boleh. Siapa ya? Natania, boleh Natania? Ya. Kalau tadi kan Kevin sama Elrici dikasih tugas sama ketua kelompok. Kalau seandainya Natania jadi ketua kelompok nih. Ya, tapi ada satu teman yang dikasih tugas, kamu kerjakan bagian ini ya biar cepat selesai, tapi temanmu nggak mau ngerjain tugasnya. Kira-kira perasaan Natania gimana ya? Apa yang Natania lakukan kalau ada teman yang tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan?
Sedih sih. Sedih. Sedih ya. Iya. Kenapa nggak mau gitu. Terus setelah sedih apa yang dia lakukan, Nathan ya? Ya, ada Mardika. Ngasih tugas yang dia mau aja. Oh, jadi ditukar gitu misalnya dengan tugas teman yang lain. Ya udah deh kamu kerjakan yang ini gitu ya. Ya. Terus kamu kerjakan yang ini. Oke, berarti Natania sudah punya solusi ketika ada satu teman yang tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan. Oke ya. Berikutnya. Nah, sebenarnya tadi memang Mbak Manti memang kelas besar di GKJ Tangerang itu luar biasa. Memang benar-benar sudah menjadi anak pilihan ya. Semuanya mengerjakan dengan sukacita. Ya, kita hari ini belajar tadi dari Kevin, dari Elrici, dari Natania, dari teman-teman yang lain tadi yang baca firman Tuhan di pagi hari ini, dari yang doa tadi, Elrici doa pembukaan, bahwa kita belajar bagaimana melakukan sesuatu dengan sukacita. Belajar dari siapa sih kita hari ini? Dari satu tokoh yaitu Yohanes. Kalau kita berpikir tadi Kevin, tadi masih ada kan Kevin? Masih. Masih ya. Kevin, sebenarnya Kevin tuh tadi melakukan tugas hanya tugas yang diberikan ketua kelompok hanya untuk Kevin sendiri atau untuk anggota kelompok yang lain, Kevin? Untuk anggota kelompok bersama, karena itu tugas untuk bersama-sama. Ya, betul. Jadi sama dengan Yohanes, bahwa Yohanes melakukan sesuatu, melakukan tugas yang diberikan dengan sukacita, bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan hanya untuk saya, ini loh saya, gitu ya, tapi untuk anggota kelompok, sama dengan Kevin, untuk semua orang, ya, bukan untuk dirinya sendiri. Oke, nah, di Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 nanti bisa dibaca ulang kembali bahwa Yohanes menjadi utusan Allah. Apa sih utusan itu? Ada yang tahu apa itu utusan? Misalnya nih, saya minta siapa ya? Dika nih, Dika baru masuk ya, Dik. Halo, Dik. Halo, Dika. Halo. Dika, apa sih utusan itu? Kalau saya mengutus Dika artinya apa? Orang yang dipercaya. Oh, oke. Orang yang dipercaya, betul. Misalnya ya, Dika diminta tolong sama mamanya, sama papanya, Dika tolong dong beliin sesuatu di warung. Berarti Dika diutus, berarti Dika dipercaya sama papanya untuk beli sesuatu. Betul sekali, ya. Keren sekali. Jadi sama dengan Yohanes, utusan adalah seorang yang dipilih untuk menyampaikan sesuatu atau orang yang dipercaya tadi kalau Mardika sampaikan. Ya, jika Yohanes dipilih menjadi utusan, berarti dia diminta atau ditugaskan untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, hal yang harus dilakukan Yohanes adalah memberitakan tentang kehadiran Yesus. Lalu apa hubungannya sesuatu yang diperintahkan ke Yohanes dengan kita? Ya, apalagi kalau kalian bilang, saya kan masih kelas 5 SD, saya masih kelas 6. Apa hubungannya? Emang saya bisa kayak Yohanes? Bisa nggak? Bisa nggak kalian masih kelas 6 SD, masih muda ya kalau dibilangnya, sama Bu Dwi aja jauh banget selisihnya. Ada nggak yang bisa dilakukan seperti Yohanes? Banyak sekali. Tadi contohnya, jadi Kevin, jadi Natania, jadi Elrici, jadi Kinar, ya, jadi Mahardika, kemudian jadi siapa lagi nih ini? Jadi Mika gitu ya. Jadi siapa lagi nih? Ada lagi tuh di Frederica. Semuanya bisa menjadi seperti Yohanes, ya, yang memberitakan tentang kehadiran Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tadi ketika dalam satu kelompok gitu ya, dikasih tugas dilakukan dengan sukacita. Itu sebenarnya kita sedang memberitakan tentang kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, ya. Oke. Nah, bentar. Nah, ini dia, ya. Ketika Yohanes memberitakan firman Tuhan, diharapkan dengan pemberitaan yang disampaikan Yohanes, orang-orang mendengarkan dan akan percaya. Ya, paling tidak ketika kita kalian di sekolah, kemudian kelompok, bekerja kelompok, atau dengan tetangga di rumah, atau dengan orang tua, paling tidak kabar sukacita dari Tuhan Yesus bisa tersampaikan. Ya, nah bagaimana tindakan Yohanes? Ya, Yohanes melakukan tugasnya. Yohanes melakukan tugasnya menjadi saksi, dia melakukan tugas tersebut walaupun dilakukan untuk orang lain. Tadi Kevin sampaikan bahwa
saya melakukan tugas itu untuk teman-teman satu kelompok, bukan cuma untuk saya. Artinya melakukan untuk orang lain dengan sukacita ya. Kita sebagai anak-anak pilihan memiliki tugas memperkenalkan Yesus dengan sukacita. Nah, bagaimana caranya? Tadi mengerjakan tugas dengan penuh sukacita. Tugas dari siapa? Tugas dari ketua kelompok boleh, tugas dari Bapak Ibu guru ketika di sekolah secara online ataupun onsite boleh. Tugas dari papa mama, dari bapak ibu, dari ayah bunda, dari papi mami gitu ya, boleh dari orang tua, dari siapapun. Ya, bahkan tugas ketika kalian sekolah minggu, tugas dari Mbak Manti, dari Bu Du dikerjakan itu adalah cara untuk memperkenalkan Tuhan Yesus dengan sukacita ya. Oke, pernah lihat ini enggak ya? Saya senang banget nih belajar dari si ini, binatang yang kecil. Kita nggak nonton ini. Pernah nonton ini? Ada yang pernah nonton? Saya senang banget nih Mama Manti nonton ini, teman-teman. Kenapa? Saya banyak belajar dari hewan yang kecil ini. Yang kecil tapi wow gitu ya. Kenapa? Coba dilihat nih. Saya stop di bagian ini ya. Kecil bawahnya gede banget nih. Ya. Kemudian ini banyak nih berderet. Nah, ketika ada satu tadi yang apa namanya? Disedot oleh gajah gitu ya. Yang lainnya siap. Tuh ada. Tadi dilihat nggak ada pemimpinnya? Ada yang apa ya namanya ya? Yang memberikan arahan gitu ya. Nah, kemudian mereka bersatu. Nah, saya senang sekali belajar dari semut karena semut itu melakukan tugas bisa saja gitu ya. Semut menyimpan makanan sendiri untuk dirinya sendiri, tapi tidak. Kalau kalian perhatikan semut itu pasti selalu bawa makanan tuh. Ya, padahal saya sebenarnya kalau lihat sebenarnya itu agak sebel dengan semut gitu ya. Kenapa? Makanan di meja diambilin sama dia gitu. Tapi ketika dilihatin makanannya itu dibawa ke satu tempat dikumpulkan di situ. Ya, dan dia membawa makanan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk satu kawanan semut itu sendiri. Ya, jadi pada saat nanti musim hujan, dia tidak bisa keluar, bisa makan bersama. Jadi kelangsungan hidup itu tetap ada. Ya, jadi kita bisa belajar dari semut. Ya, sampai di sini dulu. Nah, saya apa namanya? Ada tugas buat kalian, nanti boleh dicatat gitu ya. Silakan dituliskan nama, kemudian kelas ya, berarti kelas besar. Kita akan buat tugasnya cukup 4 hari aja. Jadi Minggu, Senin, Selasa, dan Rabu. Ya, misalnya nih, saya kasih contoh nih tugasnya. Hari Minggu 2 Januari 2022 nih, berarti hari ini. Tugasnya misalnya saya merapikan perlengkapan sekolah minggu. Biasanya kan ada Alkitab, ada laptop, ada handphone gitu ya, ada chargernya. Nah, saya rapikan. Nah, kalian kasih tuh senyum atau mau dikasih seperti ini nih. Ya, pasti tahu ya emoticon ini ya. Gitu ya. Atau boleh yang ini nih dengan sukacita matanya binar-binar gitu ya, sampai ada love-love-nya gitu. Bisa kalian lakukan itu? Bisa, Kinar? Bisa. Bisa, oke. Kita kerjakan bareng sekarang ya. Silakan boleh dituliskan hari Minggu saya mau melakukan apa sih? Biasanya kan kalau tugas itu pasti dikasih, misalnya saya bilang hari ini kalian lakukan ini ya, besok kalian lakukan ini ya, Selasa kalian lakukan ini ya, Rabu kalian lakukan ini. Nah, sekarang kita mau buat tugas itu sendiri. Tugas itu buat saya, tapi saya yang melakukan. Nah, saya nanti lakukannya secara sukacita atau tidak ya? Nah, dikasihlah emotikonnya nih. Ya. Oke, Aldi, coba Aldi, hari ini mau ngapain nih Aldi? Salah satu contoh aja di hari ini dulu. Nggak tahu udah mau ngapain. Mau ngapain? Satu aja. Boleh tugas dari orang tua misalnya, biasanya kayak tadi Mama Manti contohkan, oh tugas saya nyuci piring, boleh juga. Membantu orang tua aja. Apa? Contohnya membantunya apa? Merapikan tempat tidur. Oke, boleh. Hari Minggu berarti merapikan tempat tidur ya. Nanti kamu lakukan ini ya. Kan bisa aja, ya kalau saya milih sendiri,
Ya pasti saya melakukannya dengan sukacita. Belum tentu juga. Mungkin sekarang nih saya bilang merapikan tempat tidur. Pada saat nanti malam mau tidur suruh ngerapihin apa? Lagi main handphone nih. Gini ya lagi gini-gini. Mamanya bilang, Aldi, ayo rapiin tempat tidur. Sebel banget sih, saya lagi main, lagi nonton handphone. Bisa aja kayak gitu. Ya. Atau misalnya, iya deh, saya langsung lakuin deh, gitu ya, dengan sukacita. Bisa aja. Oke, Aldi ya, berarti hari Minggu merapikan tempat tidur ya. Nanti Aldi boleh, hari Senin mau ngapain, atau tiba-tiba di hari Senin orang tuanya kasih tugas, boleh juga ya. Oke, Dika. Dika hari ini mau ngapain ya, Dik? Tadi sih aku habis merapikan tempat tidur. Sama orang. Emang biasanya siapa yang merapikan tempat tidur? Ya random aja. Kadang-kadang mama, kadang-kadang aku. Oh, oke. Ya boleh. Rapikan tempat tidur ya. Nanti dikasih emoticon ya. Yang mana nih? 1, 2, 3. Atau mau yang lain juga boleh, silakan. Ya, dicari emoticonnya. Oke. Tadi Dika sama Mika. Hari ini mau ngapain, Mika? Hari ini mau cuci piring. Tadi pas aku bangun tidur itu ngelipat selimut. Oke. Lipat selimut berarti udah tadi pagi. Berarti merapikan tempat tidur ya. Kalau nyuci piring berarti itu yang akan dilakukan Mika? Ya. Oke. Tadi pagi melipat selimut itu disuruh atau ngerjain sendiri, Mika? Bangun tidur langsung lipat. Oh, memang sudah tiap hari, luar biasa. Good, bagus sekali. Oke, Mika. Terima kasih. Siapa ya? Ricci, hari ini mau ngapain, Ricci? Ngelap meja. Lap meja. Itu biasanya disuruh atau baru hari ini kepikiran, saya mau ngelap meja deh gitu, Ricci? Nggak disuruh. Nggak disuruh, oke. Baik. Sip, nanti dikasih emoticon ya, Ricci ya. Ricci ngelakuinnya dengan sukacita atau tidak ya. Biasanya kalau kemauan sendiri kebanyakan sukacita ya. Oke, nggak apa-apa. Kinar, hari ini mau ngapain, Kinar? Mencuci piring setelah makan. Oke, mencuci piring setelah makan. Biasanya siapa yang nyuci, Kinar? Kadang-kadang aku, kadang-kadang mama. Kalau banyak mama yang cuci, tapi kalau sedikit aku. Oke, baik ya. Ya paling tidak mencuci piring sendiri ya. Mulai belajar sudah kelas 5. Kinar kelas berapa sih, Kinar? Kelas 6. Oh iya, udah kelas 6 udah mulai belajar cuci piring sendiri lah ya, gitu ya, supaya melatih kemandirian sebenarnya itu ya. Oke, makasih Kinar. Siapa yang belum ya? Natania belum ya, Natania ya? Natania hari ini mau ngapain, Natania? Sebenarnya mau nyiapin perlengkapan sekolah buat besok. Oh, besok udah masuk? Oh, oke. Apa aja yang mau disiapin? Udah masuk sekolah onsite atau online? Onsite. Oh, onsite. Oh, apa yang mesti disiapin? Pensil, buku, minum, ya gitu doang. Oke, berarti boleh ditulis ya di hari Minggu saya menyiapkan perlengkapan sekolah, misalnya ditulis pensil, buku, dan sebagainya. Oke, biasanya siapa yang nyiapin selama ini? Ya, sendiri. Sendiri ya, berarti memang sudah dilakukan dengan sukacita ya, Natania ya. Oke, terima kasih Natania. Siapa yang belum? Tabita belum ya? Tabita? Halo Tabita. Ya, Tabita biasanya sih bantu nyapu. Nyapu. Iya. Oke, biasanya siapa yang nyapu? Kadang-kadang aku, kadang-kadang mama. Ya udah, hari ini berarti bantuin nyapu ya. Oke, makasih. Siapa yang belum? Frederica. Halo Frederica. Frederica kemana itu? Pakai apa itu? Pakai bando bernyala-nyala loh. Frederica, apa yang mau dilakukan di hari ini, Frederica? Rapiin kamar. Rapihin kamar, oke. Ya, boleh ya. Jangan lupa nanti ditulis emoticonnya. Kevin belum ya? Kevin? Halo, Vin. Halo, Kevin, hari ini mau ngapain, Vin? hari ini aku mau bantuin Mbah nyuci piring. Oke, sip. Semua atau piring sendiri ya, Kevin?
semua. Semua, oke. Sendiri. Oh ya, oke. Sip. Nanti jangan lupa dikasih emoticon ya. Nah, nanti bisa dilanjutkan di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Ya, kemudian silakan mau ditulis, mau kalian ketik juga boleh, silakan. Kemudian jangan lupa emoticonnya pilih salah satu aja ya. Kalau misalnya saya pilih yang tengah boleh nggak? Ya boleh aja. Itu kan gambaran dari perasaan kita ketika diberikan tugas. Tidak selamanya bahwa ketika kita diberikan tugas sukacita. Ada kalanya kita juga pernah tidak sukacita melakukannya. Ya, tapi biasanya setelah itu baru kita berpikir, iya ya, ternyata tugas itu baik buat saya. Ya, seperti itu. Jadi sama dengan Yohanes diberikan tugas oleh Tuhan Yesus, dia melakukan dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, ya, bahwa apa yang dilakukan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Ya, terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menjadi anak pilihan. Ya, bahwa kita sangat berharga bagi Tuhan Yesus dan terlebih bagi orang tua kita. Oke, kita akan berdoa. Saya boleh minta tolong salah satu tutup dalam doa untuk firman Tuhan pagi hari ini? Ada? Tabita, boleh? Halo Tabita? Boleh ya? Ya. Jangan lupa nanti kita akan bersama-sama menutup dengan doa Bapa kami ya. Ya, mari silakan Tabita. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu dapat bisa membawa dalam kehidupan kami. Kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini bahan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tabita. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Manti. Terima kasih Bu Dwi untuk firman hari ini. Tadi adik-adik kita sama-sama belajar ya bahwa kita mungkin mendapatkan tugas, banyak tugas yang diberikan dari sekolah ataupun di rumah, tetapi kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, seperti kita melakukannya untuk melayani Tuhan. Nah, kita akan membaca bersama untuk ayat emas atau ayat fokus ayat pada hari ini. Itu ya, kita akan lihat dari Yohanes yang tadi bacaan kita. Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. Ya. Ini dia Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 7. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, yuk adik-adik kita akan baca bersama. Ayat ini boleh buka open mic dulu semuanya. Kita baca. Fokus ayat untuk hari ini. Kita mulai dari Yohanes 1 ayat 6 sampai 7 baru kemudian baca ayatnya ya. Mulai 1 2 3. Yohanes 1 ayat 6 sampai 7. Seorang yang bersalah, Yohanes, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang orang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, puji Tuhan, itu tadi adalah ayat kita belajar dari Yohanes Pembaptis bahwa Yohanes Pembaptis diutus untuk menjadi saksi bahwa Tuhan akan datang. Dan supaya setiap orang percaya, ini adalah suatu tanggung jawab yang begitu besar yang Tuhan percayakan.
Oke, adik-adik, kita akan melanjutkan dengan memberikan persembahan. Nah, adik-adik mungkin yang bisa minta bantuan papa mama ataupun orang-orang di rumah yang nanti bisa memberikan persembahan melalui transfer ya. Dan untuk itu kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Mari Bersyukur. Mari kita membawa persembahan dengan penuh sukacita dan kita akan menghantarkannya di dalam doa. Adakah yang membantu Mbak Manti untuk berdoa persembahan? Ada tidak? Mungkin minta tolong. Mbak Manti boleh minta tolong Dika untuk pimpin doa persembahan? Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan memberikan persembahan untuk tempat Tuhan. Semoga ini bisa untuk membuat nama-Mu lebih dikenal semua orang, Yesus. Persembahan ini kami berikan dengan sepenuh hati kami, Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Terima kasih, Dika. Kita sudah memberikan persembahan. Nah, hari ini adalah aktivitas hari ini sama seperti yang Bu Dwi sampaikan di firman ya, bahwa adik-adik nanti membuat seperti daftar my task atau tugasku. Ada nama, nanti ada kelas, kemudian disebutkan hari Minggu mulai dari hari ini apa yang mau adik-adik lakukan. Dan nanti berikan emoticon atau gambar mood atau perasaan dalam saat mengerjakan, apakah sukacita, happy, atau ya mau nggak mau Mbak, atau misalkan aku tuh kurang suka, atau bahkan sangat-sangat suka gitu. Nanti bisa dituliskan formatnya, terserah adik-adik mau didesain seperti apapun boleh, yang penting adik-adik nanti bisa buat 4 hari dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu ya. Jadi 4 hari ke depan. Nanti bisa dituliskan atau mau pakai komputer atau misalkan secara digital pakai aplikasi yang adik-adik bisa, diperbolehkan. Tuh. Nah, sebentar Mbak Manti akan memberikan pengumuman.
kita Komisi Anak tuh sebentar lagi akan mengadakan apa adik-adik? Ada yang tahu nggak? Tanggal 8 Januari mau ada apa? Ada nggak yang bisa bantu Mbak Manti nih? 8 Januari ada apa? Wah, baru berpikir semua apa ya, Mbak? Ini dia. Tanggal 8 Januari kita akan mengadakan Jeng-Jeng Layar Merah. Kita akan coba dengarkan dan tonton video publikasinya bersama-sama. Nah, berapa detik itu tadi ya? Jadi apa adik-adik? Tanggal 8 kita mau ada acara apa? Mana tadi? Ada yang kelihatan nggak tadi apa tuh acaranya? Nah, ini dia. Natal Anak GKJ Tangerang. Jadi kita akan mengadakan Natal. Meskipun masih secara virtual ya, nanti adik-adik bisa bergabung via Zoom, atau nanti atau yang kesulitan pakai Zoom bisa nonton di YouTube live streaming. Tanggal 8 Januari jam 4 sore. Nah, nanti di sini kita akan merayakan Natal bersama teman-teman sekolah minggu semuanya. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk mempersiapkan lilin ya. Jadi nanti tuh ada acara penyalaan lilin. Ya, nanti kan ada penyalaan lilin, jadi adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan lilin masing-masing. Boleh yang lilin beneran atau lilin yang pakai baterai, atau misalkan yang lilin light stick ya. Light stick yang biasa dipatah-patahin itu. Light stick kayak ini, kayak punya grup kan. Bukan. Jadi nanti bisa pakai apapun, dan nanti kita akan menyalakan bersama-sama di tanggal 8 Januari. Jadi sampai jumpa nanti di Natal Anak. Dan nanti juga ada pengumuman pemenang lomba aktivitas gitu. Jadi jangan lupa adik-adik untuk bergabung ya. Nah, untuk itu tadi adalah sedikit pengumuman dari guru-guru sekolah minggu. Kita akan segera menutup sekolah minggu pada hari ini. Kita akan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya untuk menjawab panggilan Tuhan. Untuk menjawab tugas panggilan Tuhan. Kita mau menjawab ya, ya, ya Yesus. Kita pujikan. Oke. Wow, patah-patah. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia
tadi adalah pujian kita untuk panggilan Tuhan bahwa kita akan senantiasa menjawab ya. Nah, untuk itu kita akan berdoa menutup sekolah minggu. Mari kita akan bersatu dalam doa. Mbak Manti akan memimpin doa penutup pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk sekolah minggu hari ini yang sudah boleh berlangsung. Kami berterima kasih untuk tahun baru yang boleh Tuhan berikan. Kami juga berterima kasih untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami masing-masing dan juga keluarga kami. Kami masih boleh ikut sekolah minggu secara digital, secara Zoom, dan mengikutinya dengan lancar tanpa kendala satu apapun. Bapak, kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi boleh menjadi panduan bagi hidup kami, di mana kami boleh terus belajar untuk bersuka cita dalam melakukan segala tugas yang Tuhan berikan bagi kami. Terimalah ibadah kami ini Tuhan, ibadah sekolah minggu ini, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya. Terima kasih adik-adik. Nah, jangan lupa Mbak Manti akan terus mengingatkan 5M. Nah, buat adik-adik kan juga sudah ada yang boleh vaksin ya. Ya, udah ada yang boleh vaksin tuh. Jadi jangan lupa untuk ikut program vaksinasi. Untuk itu selamat tahun baru dan selamat hari Minggu. Kita akan foto bersama sebelum meninggalkan Zoom. Nah, ayo kita nyalakan dulu kamera. Kevin, bisa sebentar kita nyalakan kameranya? Oke. Video, wah, oke, ini dia. Ayo, Ricci, sikapnya. Kita berikan ekspresi terbaik untuk foto pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Oke.